Aparat gabungan TNI Polri evakuasi 18 warga distrik Alama, Nduga, Papua imbas ancaman KKB. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kirimkan 2.880 liter minyak kita ke Temanggung, Jawa Tengah. Dinas Pertanian Tabanan Bali siapkan gerdal untuk antisipasi gagal panen. Selamat malam pemirsa, Anda kembali terhubung dalam program Kilas Nusantara Malam bersama saya Afra Augesti. 3 kabar pilihan dari berbagai wilayah di Indonesia kami hadirkan untuk menutup malam Anda hari ini Senin 20 Februari. Pemirsa, aparat gabungan TNI Polri mengevakuasi pekerja puskesmas dan warga distrik Alama, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan ke Mimika. Evakuasi ini merupakan respons atas imbas intimidasi dari kelompok bersenjata di Nduga. Aparat gabungan TNI Polri kembali mengevakuasi 18 orang para pekerja puskesmas serta masyarakat distrik Alama, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan untuk mengungsi sementara di Kabupaten Mimika Senin 20 Februari. Evakuasi tersebut imbas dari intimidasi kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Egyanus Kogoya, yang hingga kini masih menyandera pilot Susi Air Kapten Philips Max Mertens. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa di Mimika, Papua Tengah mengatakan, evakuasi tersebut merupakan permintaan warga setempat karena merasa diancam oleh KKB. Bahwa akan ada ikut juga menjadi target disandra, sehingga mereka melarikan diri ke kampung Alama. Beliau sudah mengupayakan adanya bantuan penjemputan dari penerbangan sipil, namun tidak ada yang berani. Sehingga kami dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, tadi kami laksanakan operasi penyelamatan. Kemanusiaan penyelamatan, evakuasi. Untuk diketahui bahwa Kampung Alama, Distrik Alama di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan merupakan daerah lintasan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Hingga kini pemerintah mengedepankan dialog yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk meminta KKB melepaskan pilot Susi Air yang masih disandra. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Beralih ke Jawa Tengah, pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirimkan 2.880 liter minyak kita ke pasar-pasar tradisional di Kabupaten Temanggung sebagai upaya menstabilkan harga. Dengan demikian diharapkan kebutuhan minyak goreng masyarakat Temanggung terpenuhi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan sekitar 2.880 liter minyak kita ke beberapa pasar tradisional di Kabupaten Temanggung demi mengendalikan harga minyak goreng di pasaran Senin 20 Februari 2023. Distribusi minyak kita ini disalurkan melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung. Kepala Bidang Perdagangan Ponco Marbagyo mengatakan masyarakat mulai beralih ke minyak kita, terutama saat terjadi disparitas harga antara minyak goreng subsidi dan non-subsidi. Jika ini dilakukan suatu kegiatan upaya untuk menjaga stok dan menjaga ketersediaan barang. Nah, ini yang dilakukan dalam rangka termasuk menyiapkan untuk persiapan hari Ramadan dan Idul Fitri nanti. Harga minyak goreng premium di sejumlah pasar Kabupaten Temanggung berkisar di harga Rp20.000 per liter. Kemungkinan ya senang, nambah lebih murah. Ini kan susah, minyak yang paling murah nggak ada. Oke, minyak kita banyak dicari nggak Bu di sini? Ya banyak, tapi nggak ada barangnya.
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Temanggung juga telah menyiapkan tim pengawas yang melibatkan Satgas Pangan untuk memastikan penetapan harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liter. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Lanjut ke Provinsi Bali, pemirsa, untuk mengantisipasi turunnya produksi beras di Kabupaten Tabanan akibat gagal panen dan cuaca buruk, Dinas Pertanian Tabanan melakukan gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau GERDAL, sekaligus juga mempersiapkan asuransi. Gagal panen kini tengah menghantui produksi pertanian di Kabupaten Tabanan, Bali, menyusul terjadinya cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan hama penyakit seperti wereng, ulat, hingga tikus. Padahal warga setempat mengandalkan pertanian seluas 19.000 hektar yang ada di sana. Untuk itu, Dinas Pertanian setempat kini tengah membuat gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau GERDAL, di mana seperti dikatakan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Imade Suweta, pada 20 Februari, pihaknya menempatkan penyuluh mulai tingkat desa hingga kecamatan. Mereka akan memberikan informasi dan mengedukasi petani bagaimana menanggulangi cara mengatasi hama dan dampak cuaca buruk, seperti menyarankan penggunaan pupuk organik dan nabati, memilih musim tanam agar tidak terganggu oleh cuaca, dan penggunaan pestisida. Selain juga mempersiapkan asuransi pertanian untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kami belum mendapatkan laporan itu. Jika itu gagal, maka kita berikan para petani itu sebesar 6 juta per hektar. Dalam kondisi cuaca ekstrem di periode Januari hingga Februari, diestimasikan produksi padi di Kabupaten Tabanan mencapai 15.000 ton. Distan Kabupaten Tabanan berharap angka tersebut tidak meleset agar stok beras di wilayah setempat tetap aman. Dari Tabanan, Bali, Pandey Yuda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi mengenai GERDAL tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kilas Nusantara Malam pada hari ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi berita terkini lainnya melalui portal antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran kami di kanal 124 IndiHome dan UCTV. Selamat malam dan selamat beristirahat.